Shalom, haleluya. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dan dimanapun kita berada. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, di mana kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, beri kami kebijaksanaan untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada kami, sehingga firman itu membangun kami, menguatkan kami, dan memulihkan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, berbicaralah, berkaryalah. Kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35e. Firman Tuhan berkata kepada kita, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi," kata firman Tuhan. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu roti hidup. Dalam kehidupan kita manusia, tubuh kita ini selalu memerlukan makanan setiap hari. Ya, berbagai macam makanan yang dimakan agar semua keperluan protein, gizi, vitamin, karbohidrat dan zat lainnya dapat tercukupi di dalam tubuh kita. Nah, semua makanan yang dimakan akan diolah atau dicerna untuk menjadi tenaga bagi manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, tenaga itulah yang akan memberi kekuatan bagi kita untuk dapat bergerak, beraktiviti, berpikir dan melakukan berbagai macam hal di dalam kegiatan sehari-hari kita. Nah, berbagai macam tugas dan pekerjaan akan dapat diselesaikan jika ada tenaga yang cukup untuk kita melakukan aktiviti sehari-hari di dalam kehidupan kita. Semua target dan tujuan dapat lebih mudah tercapai dengan baik jika tubuh kita ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, sempurna, fit di dalam kehidupan kita. Nah, secara rohani juga keadaan akan sama dengan keadaan fisikal kita atau tubuh kita ini, di mana tubuh rohani kita juga sangat memerlukan makanan rohani yang tepat, sehingga semua aspek kehidupan rohani yang diperlukan dapat masuk dan dapat dicerna dengan baik oleh tubuh kita, tubuh rohani kita. Yohanes 6 ayat yang ke-50 berkata kepada kita, "Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Yohanes 6 ayat yang ke-51 juga berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Tuhan Yesus berbicara mengenai roti yang hidup. Jika kita makan, akan membuatkan kita tidak lagi lapar. Roti hidup ini berbicara mengenai Tuhan Yesus sendiri.
ya, di dalam kehidupan kita, di mana Dia selalu menjaga, memelihara kita. Yohanes 1 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, Yesus memberitahukan kepada kita bahwa jika kita sentiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan sentiasa menjadi hidup dan tidak akan kelaparan. Kata firman Tuhan, tubuh kita akan menjadi kuat dan tidak akan lemas. Semua firman yang kita makan akan diolah oleh tubuh kita, ya, tubuh roh kita diubah menjadi tenaga rohani kita yang akan memampukan kita melakukan aktiviti yang begitu baik, aktiviti kerohanian di dalam kehidupan ini. Nah, kita bersyukur karena firman Tuhan selalu mengajar kita tentang roti hidup, ya, di dalam kehidupan kita. Sekali lagi firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau Tuhan adalah roti hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berbicara di dalam setiap kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami percaya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap mengandalkan Kristus dalam keadaan apapun kami, ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.